Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Abida Amalna Putri dari kelas 12I absen 34. Di sini, saya akan membawakan sebuah audio visual yang berjudul Biografi Soetardjo Kartohadikusumo hasil karya pengabdiannya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk tonton sampai habis dan selamat menikmati. Soetardjo Kartaningprang atau dikenal sebagai Soetardjo Kartohadikusumo. Beliau merupakan gubernur pertama Jawa Barat dan orang yang menggagas petisi yang cukup terkenal, yaitu petisi Soetardjo. Soetardjo Kartohadikusumo lahir di Blora pada tanggal 22 Oktober 1892. Sedangkan hari dan tempat kelahirannya ialah Jumat Pahing di Desa Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kawedanan Ngawen, Kabupaten Blora. Namun, terdapat perbedaan mengenai angka tahun kelahiran Soetardjo. Ada yang menyebutkan tanggal 22 Oktober 1890, 22 Oktober 1892, ada pula yang menyebutkan tanggal 20 Oktober 1888. Menurut Soetardjo sendiri, usianya dimudahkan 2 tahun dari usia yang sesungguhnya. Hal ini karena sewaktu masuk ELS atau Sekolah Dasar Belanda, Soetardjo telah berusia 80 tahun. Soetardjo pun ditolak karena terlalu tua 2 tahun. Agar bisa diterima, maka usianya dikurangi. Pengurangan umur terus berlanjut terus pada rapot, kartu penduduk, kartu pegawai, dan seterusnya. Menurut Soetardjo, hal ini tidak banyak yang mengetahuinya. Jadi, sebenarnya tahun kelahirannya ialah 22 Oktober 1890. Tetapi kemudian diubah menjadi 22 Oktober 1892. Kediaman Soetardjo terakhir yang diketahui oleh publik berada di Jalan Raden Saleh 18 di Jakarta. Soetardjo wafat pada tanggal 20 Desember 1976 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Astana Pipis Luhur, Surakarta. Soetardjo sendiri mendapatkan keturunan keluarga Pramongpraja dari kedua pihak kakeknya. Akhirnya, Soetardjo lah yang akan meneruskan keturunan dari Pramongpraja. Jika dilihat dari jauh sifat Soetardjo, sudah sangat mencerminkan perilaku keturunan Pramongpraja. Ketika Soetardjo sekolah maupun dalam karir, beliau lebih banyak berkecimpung di lingkungan kepamongprajaan, politik kedua orang tuanya maupun nenek moyangnya. Ayah Soetardjo, Mas Kartorejo, adalah Werdana Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kakeknya dari pihak ayah ini, Kyai Kartowijoyo, yang menjabat sebagai lurah atau kepala desa Pandean, terletak di Kawedanan dan Kabupaten Tuban. Sedangkan ibunya, Mas Ayu Kartorejo, juga keturunan Pamongpraja. Kakak Soetardjo dari pihak ibu ini ialah Mas Niti Diwiryo, bekerja sebagai juru tulis Kawedanan Karangjati, Kabupaten Blora. Kedua kakek Soetardjo, bila ditarik garis ke atas dari silsilah yang telah berlangsung dari abad ke abad, juga keturunan dari keluarga Pramongpraja. Garis ibu berasal dari keluarga yang memegang pemerintahan di Banten. Sedangkan garis ayah, keturunan yang memerintah di Madura. Kedua-duanya diasingkan ke Jawa Timur karena ingin tetap memerintah rakyatnya sendiri bebas dari kekuasaan asing. Jadi, pihak ayahnya adalah keturunan bangsawan dari Madura, sedangkan ibu keturunan bangsawan Banten. Semula, Kartorejo sebagai Werdana Ngawen, Kabupaten Blora, kemudian menjadi Werdana Bancar, Tuban. Dalam perkawinannya dengan Mas Ayu Kartorejo, melahirkan 7 orang anak, dan Soetardjo adalah anak yang kelima. Pada tanggal 1 Mei 1914,
Suetarjo melangsungkan perkawinannya dengan Siti Jaitun Kamarukmi, putri Mas Prawirodirjo, Wedana Kranggan, Kabupaten Rembang. Dari perkawinannya ini melahirkan 12 orang anak, ialah Susatyo, Satyawati, Setyajit, Setyadi, Setyoso, Susanti, Sudarti, Setyarti, Setyotomo, Sutejo, Budi Satyo, dan Haksomo. Walaupun Suetarjo memiliki darah Banten dan Madura, namun bahasa dan adat istiadat yang digunakan adalah dari Jawa. Ini karena ia lahir dan dibesarkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, ia berasal dari keluarga Pamungpraja. Sudah banyak tentu adat istiadat Jawa maupun kejawen banyak diperolehnya. Selanjutnya, adat ini pun ditanamkan kepada putra-putranya. Pada tanggal 26 Agustus 1947, Suetarjo Kartohadikusumo menikah dengan Mas Ayu Siti Suraktabirun. Namun, sang istri wafat pada tanggal 18 Agustus 1958. Sepeninggalan sang istri, Suetarjo kembali menikah dengan Gusti Bendoro Raden Ayu Kusubandinah. Namun, dari pernikahan kedua dan ketiganya ini, Suetarjo tidak dikaruniai keturunan sama sekali. Suetarjo Kartohadikusumo menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Belanda atau ELS di Tuban. Di masa akhir sekolahnya, Suetarjo mengikuti dan lulus ujian menjadi pegawai rendah Kleinam Tenarsexamen pada tahun 1906. Akan tetapi, Suetarjo tidak memilih menjadi pegawai rendah, melainkan memilih melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pamungpraja Bumiputra Osvia di Magelang pada tahun 1907. Setelah lulus dari Osvia pada tahun 1911, Suetarjo diangkat sebagai pembantu juru tulis. 2 bulan kemudian, Suetarjo mendapat promosi menjadi juru tulis jaksa. Pekerjaan itu hanya berjalan selama 5 bulan, sebelum akhirnya ia naik pangkat menjadi mantri kabupaten. Selanjutnya, Suetarjo menjadi asisten wedana di daerah itu pada tahun 1913. Kemudian menjadi pembantu jaksa pada tahun 1915 dan melanjutkan pendidikannya ke Pasteur School di Jakarta pada tahun 1919 sampai 1921. Setelah lulus dari Pasteur School, Suetarjo menjabat sebagai asisten wedana Sambong. Selama memangku jabatan asisten wedana ini, beliau berpindah-pindah tempat. Kemudian Suetarjo ditugaskan sebagai wedana Papar Kabupaten Kediri hingga tahun 1924. Pada tahun 1929, kariernya naik lagi. Suetarjo diangkat menjadi patih merangkat Landrecher atau Hakim Khusus Urusan Tanah di Gresik yang berlangsung sampai tahun 1931. Mulai tahun 1931 hingga 1942, Suetarjo duduk sebagai anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, merangkap menjadi Wakil Ketua Van Gietelgerden Volksraad atau Badan Pekerja Volksraad yang berkedudukan di Batavia, Jakarta. Pada Januari 1946, pemerintah nasional dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menghindari serangan sekutu. Dan terdapat kabar dari Menteri Wiranata Kusuma bahwa Suetarjo akan diajak mengikuti kepindahan Presiden Soekarno ke Yogyakarta.
Berita tersebut semakin jelas pada bulan berikutnya dalam konferensi tersebut. Presiden Soekarno mengatakan jika lebih membutuhkan tenaga Suetarjo di pusat daripada di Jawa Barat. Kemudian, Bung Hatta menambahkan bahwa pekerjaan di pusat lebih genting. Lebih lanjut, Soekarno menyebutkan bahwa dengan pangkat Gubernur Suetarjo langsung dinaikkan menjadi penasihat presiden. Hingga sampai masa pengakuan kedaulatan, Suetarjo Kartohadikusumo berkedudukan sebagai penasihat presiden. Di Yogyakarta, Suetarjo menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang diperankan dengan baik. Hingga beberapa bulan kemudian, Suetarjo sempat disingkirkan dari pemerintahan. Ia dianggap bagian dari birokrat rezim feodal warisan zaman kolonial. Pada tahun 1950, Suetarjo mendapatkan surat pembebasan tugas dari Menteri Dalam Negeri, yaitu Mr. Muhammad Roem. Namun, atas campur tangan Soekarno, pada tahun 1953, Suetarjo kembali mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Suetarjo menjalankan peran baru sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Selama 6 tahun pengabdiannya sebagai anggota Dewan, Suetarjo menggoreskan berbagai pengalaman. Sistem demokrasi liberal yang ditetapkan dalam parlemen kala itu dianggapnya telah mengorbankan angkara murka dan hawa nafsu dalam hidup duniawi. Suetarjo kemudian pensiun sebagai pejabat negara pada tahun 1957. Pada masa senjanya, Suetarjo mengisi waktu sebagai akademisi di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Ia menjadi dosen luar biasa pada Universitas Pajajaran pada tahun 1956 hingga 1964 dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung pada tahun 1964 hingga 1967. Lebih dari itu, Suetarjo diganjar gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu pendidikan bidang masyarakat dari IKIP Bandung pada tahun 1967. Dalam hal memperjuangkan bangsa Indonesia, Suetarjo Kartohadikusumo memakai taktik kooperatif, yaitu dengan bekerja sama pemerintahan Hindia Belanda. Perjuangan Suetarjo Kartohadikusumo di Forum Dewan Rakyat mencapai puncaknya pada saat diajukannya petisi Suetarjo dengan mengajukan petisi Suetarjo pada sidang Volksraad yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1936. Akhirnya, pada tanggal 16 November 1938, datanglah keputusan dari Kerajaan Belanda nomor 40 yang menyatakan bahwa petisi Suetarjo ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakan adalah karena bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah Indonesia sendiri. Surat keputusan pemerintah Kerajaan Belanda tersebut disampaikan kepada sidang Volksraad pada tanggal 29 November 1938. Meskipun mengalami kekecewaan, tetapi penolakan pemerintah terhadap petisi Suetarjo telah menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan nasional Indonesia yang antara lain adalah semakin menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa persatuan di antara kaum pergerakan. Rasa persatuan yang semakin besar tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan GAPI, Gabungan Politik Indonesia, pada tanggal 21 Mei 1939. Sifat-sifat positif yang bisa diteladani sebagai makhluk intelek dari sosok Suetarjo Kartohadikusumo
adalah kecintaannya kepada bangsa dan negaranya, terutama pada rakyat kecil di pedesaan dan perkotaan, melahirkan semangat perjuangan ke arah yang lebih baik. Suetardjo Karto Hadikusumo senantiasa berjuang hanya demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadinya. Hal ini dapat dibuktikan dari sumber yang menyebutkan bahwa dalam hal cara maupun taktik perjuangan, bangsa Indonesia memang menempuh cara yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sosok Suetardjo mempunyai beberapa sifat yang perlu diteladani oleh generasi muda seperti kita. Menjadi seseorang yang pantang menyerah, suka membantu rakyat kecil yang kesusahan, dan sosok Suetardjo ini juga mengajarkan kita untuk mengedepankan kebutuhan bersama dibandingkan kebutuhan sendiri. Suetardjo merupakan sosok yang paling mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan dirinya sendiri. Kita bisa mengingat sosok Suetardjo dengan selalu semangat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu agar generasi bangsa Indonesia itu merupakan generasi yang penuh keberanian, penuh semangat perjuangan untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara, baik material maupun spiritual, dan juga harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, berbudi halus, penyabar, teliti, sportif, tenang, pandai menggunakan waktu, suka bekerja, dinamis, sederhana, hemat, berpendirian tetap, disiplin, penganut agama Islam yang taat dan aktif beribadat, sosial, rendah hati, tidak suka menunjukkan diri, memberi contoh yang baik, serta selalu mencintai tanah air. Walau dengan cara yang berbeda-beda, tetapi tetap harus mementingkan kebersamaan. Sekian dari kisah Suetardjo yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.